Lihatlah gambar berikut ini. Yang pertama, coba kalian lihat, ada pohon kelapa. Apa yang terjadi? Salah satu dari buahnya jatuh. Yang kedua, ada orang mendorong gerobak. Apa yang terjadi kemudian? Orang itu bisa berjalan. Yang ketiga, ada gambar anak bermain bola basket. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Benar sekali, bola basket itu memantul. Dari ketiga gambar tersebut, apa yang bisa kalian temukan? Dari ketiga gambar tadi, kira-kira apakah yang sedang terjadi dengan benda-benda tersebut? Nah, hari ini kita akan mengenal tentang gaya. Apa sebenarnya gaya itu? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada meja yang akan ditarik oleh anak. Yang terjadi kemudian adalah meja itu bergerak dan berpindah tempat karena meja mendapatkan sebuah tarikan. Yang kedua adalah gambar meja yang akan didorong oleh seorang anak. Yang terjadi kemudian adalah meja itu berpindah tempat karena mendapatkan sebuah dorongan. Hal ini terjadi karena kedua meja tersebut dikenai oleh gaya. Gaya bisa berupa tarikan dan dorongan. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa gaya dapat berupa tarikan maupun dorongan. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, keempat gaya pegas, dan yang terakhir adalah gaya listrik. Di kelas 4 kita hanya akan mengenal gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. Sekarang kita akan mengenal beberapa gaya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar seekor burung sedang bertengger di atas ranting. Apakah yang terjadi dengan burung itu? Burung itu pasti akan jatuh ke bawah. Kemudian ada balon udara di atas langit. Apa yang terjadi dengan balon udara tersebut? Pasti lama-kelamaan balon udara itu akan jatuh ke bawah. Nah, dari kedua gambar tersebut kita akan tahu apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gerak jatuhnya suatu benda. Yang kedua adalah gaya gesek. Lihatlah, ada anak laki-laki yang akan mendorong meja. Setelah mendapatkan dorongan dari anak laki-laki itu, meja akan berpindah tempat. Dan yang kedua adalah seorang anak perempuan yang sedang mengayuh sepeda. Sepeda pertamanya diam, setelah dikayuh lebih cepat lagi, sepeda itu akan bergerak dan berpindah tempat. Jadi, dari kedua gambar tersebut kita dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Yang ketiga adalah gaya magnet. Perlu diingat kembali, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan gambar yang pertama ini. Kutub utara dan kutub selatan jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Dan yang kedua adalah kutub utara akan didekatkan dengan kutub utara. Yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Jadi yang dimaksud dari gaya magnet adalah gaya tarik antar benda. Setelah mengenal macam-macam gaya, maka kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya pada suatu benda. Lihatlah gambar pertama berikut. Ada seorang anak laki-laki yang ingin menendang bola ke arah gawang. Setelah ditendang, ternyata bola itu mengenai gawang. Yang terjadi dengan bola adalah bola akan memantul. Yang kedua, hampir sama dengan gambar pertama,
Bola akan memantul jika mengenai dinding ataupun mengenai orang tersebut. Yang ketiga adalah ada anak bersepeda. Jika sepeda itu diberi kecepatan yang lebih tinggi, maka sepeda itu akan berjalan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah gambar pohon yang ditabrak oleh mobil. Yang terjadi dengan mobil itu adalah mobil menjadi penyok. Itulah contoh-contoh pengaruh gaya terhadap benda. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Keempat, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Demikian pelajaran kita pagi ini. Tetap semangat belajar dan rajin belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.